Halo semuanya, kembali di channel Geografi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang negara dengan nama yang salah. Maksudnya nggak salah-salah banget sih, cuman kurang tepat aja. Seperti contoh, Greenland dan Iceland punya nama yang berbeda dibanding dengan penampakan asli dari daerahnya. Kemudian yang terakhir ada India dan Indonesia. Nah, kira-kira kenapa negara tersebut bisa salah nama dan bagaimana sejarahnya? Ayo kita bahas. Yang pertama ada Greenland. Walaupun wilayah ini diselimuti es hampir di sebagian besar wilayahnya, namanya tetap Greenland sampai sekarang. Jadi nama Greenland dirasa kurang tepat. Nah, kenapa daerah ini namanya seperti ini? Jadi dulu wilayah ini ditemukan oleh seorang bangsa Viking yang bernama Erik the Red di tahun 985 Masehi. Nah, saat itu Erik the Red tiba di sebuah wilayah Greenland yang sekarang bernama Narsarsuaq. Nah, di zaman itu kondisi Greenland 4 derajat lebih hangat dibandingkan sekarang. Nah, ketika Erik the Red tiba di tempat itu dan dia melihat bahwa tempat itu adalah tempat yang hijau, maka dia menamakan tempat ini dengan nama Greenland tanpa menghiraukan kondisi lain yang ada di pulau ini. Kemudian yang kedua adalah Iceland. Iceland ditemukan juga oleh orang Viking yang bernama Hrafnafloki di sekitar tahun 1000 atau 1100 Masehi. Nah, dia awalnya tahu bahwa wilayah ini sangat hijau. Akan tetapi ketika dia naik ke sebuah gunung, dia melihat di pantainya atau di teluknya bahwa daratan ini dikelilingi oleh iceberg atau bongkahan es yang sangat besar. Makanya dia namakan wilayah ini Iceland atau daratan es. Dan nama yang kurang tepat ini masih dipakai sampai sekarang karena Iceland sekarang diduduki atau dihuni oleh bangsa Viking dan Greenland masuk ke dalam wilayah kerajaan Denmark yang notabene adalah bangsa Viking juga. Jadi walaupun secara nama kurang tepat, akan tetapi nama ini terus dipakai sampai sekarang. Yang ketiga, India. Sebenarnya nama India nggak salah-salah banget karena penamaan India merujuk pada sungai yang ada di Pakistan, yakni Sungai Sindhu yang ada di wilayah Sind. Ya, kita tahu di zaman dulu Pakistan dan India adalah satu kesatuan negara dan di zaman ini mereka terpecah. Ya, jadi karena itu penamaan India jadi kurang relevan aja karena sumber yang dipakai untuk nama India sekarang ada di negara Pakistan. Nah, bagaimana ceritanya sungai yang ada di sini bisa menjadi asal-usul nama India? Jadi dulu sungai ini dinamakan Sindhu sesuai dengan bahasa Sanskerta yang artinya adalah sungai. Kemudian oleh suku bangsa Persia yang ada di dekat sungai Sindhu, mereka melafalkan sungai Sindhu dengan nama Indus. Kemudian bangsa Persia yang berkembang sangat cepat berbatasan dengan budaya Yunani yang ada di Eropa. Nah, orang-orang Yunani tahu kalau wilayah kekuasaan Persia terbentang luas dari Anatolia sampai Sungai Indus. Nah, Sungai Indus ini menurut pelafalan mereka adalah Indos dan kemudian berubah menjadi India seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian yang keempat ada Indonesia. Jadi Indonesia namanya juga berasal dari sungai yang ada di Pakistan, yakni Sungai Sindhu. Yunani menamakan Sungai Sindhu adalah Indos dan
Nama yang pertama kali Indonesia dapatkan ketika dijajah oleh Belanda adalah Dutch East Indies alias India Timurnya Belanda. Nah, kemudian di tahun 1850-an seorang pemerhati budaya dari Jerman menulis tentang India Kepulauan. Yang dia maksud India Kepulauan ini adalah Indonesia. Karena dia melihat saat itu penduduk Indonesia sangat mirip dengan India, yakni berbahasa Sanskerta, beragama Hindu-Buddha, dan juga secara ras mirip dengan India, yakni ras Mongoloid. Sehingga dia menamakan wilayah kita adalah India Kepulauan. Yang kalau kita tarik relevansinya sampai sekarang, nama India Kepulauan ini menjadi kurang tepat. Karena ya kita berbeda dengan India. Sekarang kita mayoritas beragama Islam dan kita tidak berbicara bahasa Sanskerta lagi. Walaupun memang ada beberapa kata bahasa Indonesia sekarang yang diambil dari kata Sanskerta. Dan kita juga perlu ingat bahwa di bagian timur Indonesia terdapat masyarakat dengan ras suku lain, yakni ras Melanesia. Jadi penamaan India Kepulauan ini menjadi kurang tepat. Kemudian yang terakhir, Guinea Khatulistiwa. Dinamakan Khatulistiwa karena wilayah ini lebih dekat dengan Khatulistiwa, bukan dilewati garis Khatulistiwa. Hanya ini wilayah Guinea yang paling dekat dengan Khatulistiwa. Kenapa bisa seperti itu? Ketika zaman kolonialisme Afrika dulu, orang-orang Eropa menamakan Afrika bagian barat dengan nama Guinea. Kata ini berasal dari bahasa lokal, yakni Aguinau, yang berarti kulit hitam. Nah, kemudian wilayah-wilayah di Afrika Barat ini dikuasai oleh beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, dan Portugis. Dan di medio abad ke-19, Guinea milik Perancis memerdekakan diri. Karena menjadi wilayah Guinea yang merdeka paling pertama, maka mereka memakai nama Guinea tanpa ada embel-embel apa-apa. Kemudian Guinea Spanyol memerdekakan diri setelah Guinea Perancis. Maka nggak mungkin pakai nama hanya Guinea saja, atau juga nggak mungkin pakai nama Guinea Spanyol, karena ya ini wilayah yang sudah lepas sepenuhnya dari pengaruh Spanyol. Maka wilayah ini diberi nama Guinea Khatulistiwa karena letaknya yang lebih dekat dengan Khatulistiwa. Kemudian setelahnya Guinea Portugis merdeka dan dinamakan Guinea Bissau, merujuk pada nama ibu kota dari Guinea ini. Nah, sebenarnya nama Guinea Khatulistiwa ini menjadi sangat umum karena kalau kita lihat penamaan beberapa negara biasanya diambil dari suku yang paling banyak mendiami wilayah tersebut. Akan tetapi di Guinea Khatulistiwa, suku yang paling banyak adalah suku Fang. Dan nama mereka tidak dipakai untuk penamaan negara ini. Mungkin pada waktu itu Spanyol berpikir kalau wilayah ini saya beri nama Fang, mungkin ke depan akan timbul gesekan antara etnis-etnis minoritas lain karena kolonialisme Eropa saat itu tidak mengenal etnis ataupun suku yang ada di wilayah itu. Jadi tidak heran beberapa negara di Afrika di dalam satu negara punya suku yang beraneka ragam. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kalau kalian ada masukan untuk judul lain yang akan saya bahas, silakan hajar di komen. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.